Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kana Kausarina, peserta Latsar Angkatan 13 Kelompok 1 tahun 2022 asal instansi pemerintah Kota Sabang. Yang saya hormati para penguji, yang saya hormati Ibu Desi Marisanti Pardede SPD MSI selaku coach, yang saya hormati Ibu Fadia Hanum SKM selaku mentor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Peran Tenaga Medis mengenai Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sukakarya melalui inovasi Gisela, Gigi Sehat Lahiran Aman. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan ASN yang berkualitas dan profesional, maka perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Menurut data Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2013 menyebutkan bahwa prevalensi masalah kesehatan gigi mulut adalah 25,9% dengan prevalensi gigi berlubang aktif sebesar 53,7%. Lalu penelitian di Rumah Sakit Hasan Sadikin Jawa Barat oleh Komara tahun 2006 menyebutkan bahwa ibu hamil yang menderita infeksi gusi memiliki resiko terhadap terjadinya BBLR sebanyak 19,2 kali dibanding yang normal. Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukakarya, pada bulan April terdapat 125 orang ibu hamil, bulan Mei terdapat 122 orang ibu hamil, lalu bulan Juni terdapat 126 orang ibu hamil. Dalam rentang waktu tersebut, hanya terdapat 5 orang yang datang memeriksakan giginya. Sehingga perlu dilakukan suatu upaya agar meningkatkan antusiasme ibu hamil tersebut untuk memeriksakan kondisi kesehatan gigi dan mulutnya selama hamil melalui peningkatan peran tenaga medis mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukakarya melalui inovasi Gisela, Gigi Sehat Lahiran Aman. Tujuan aktualisasi yaitu memperkuat nilai-nilai dasar profesi seorang ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, terwujudnya peningkatan peran tenaga medis mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukakarya. Manfaat aktualisasi yang pertama, menjadi tenaga medis yang mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa yang memiliki integritas dan profesional di UPTD Puskesmas Sukakarya Kota Sabang. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan di UPTD Puskesmas Sukakarya, khususnya untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Ruang lingkup aktualisasi dilaksanakan saat off kampus, dimulai dari tanggal 6 September sampai dengan 20 Oktober 2022
dengan fokus pada peningkatan peran tenaga medis mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Bab 2, Gambaran Organisasi. Profil UPTD Puskesmas Sukakarya. Puskesmas Sukakarya memiliki visi terwujudnya masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Sukakarya sehingga mewujudkan UPTD Puskesmas Sukakarya yang sehat melalui pelayanan kesehatan yang optimal. Misi Puskesmas Sukakarya yang pertama, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk kehidupan sehat. Yang kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau. Yang ketiga, mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan. Dan yang keempat, menjamin ketersediaan dan kemerataan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, struktur organisasi Puskesmas Sukakarya dapat dilihat pada bagan seperti berikut ini. Kemudian tata nilai Puskesmas Sukakarya memiliki beberapa poin, yaitu sehat, unggul, kasih sayang, amanah, kekeluargaan, aman, ramah, yakin, dan akuntabel. Nilai dasar organisasi berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, diharapkan dapat mencetak ASN yang profesional dan berkualitas. Bab 3, Rancangan Aktualisasi. Identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya peran tenaga medis mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukakarya. Yang kedua, kurangnya peran dokter gigi mengenai pemeriksaan gigi rutin setiap 6 bulan sekali pada masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukakarya. Yang ketiga, belum optimalnya pencatatan data rekam medik khusus untuk pasien poligigi UPTD Puskesmas Sukakarya. Teknik tapisan isu menggunakan USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Dapat dilihat pada tabel penetapan core issue menggunakan kriteria USG, di mana isu yang menjadi prioritas adalah isu nomor 1 dengan jumlah skor sebesar 14. Analisis faktor menggunakan metode Fishbone. Berikut beberapa penyebab yang diyakini dapat menjadi sumber masalah dari isu. Yang pertama, dari sisi manusia, yaitu kurangnya sosialisasi kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Yang kedua, dari sisi lingkungan, yaitu kurang meluasnya jangkauan area sosialisasi. Yang ketiga, dari segi sarana, yaitu kurangnya media edukasi yang terdapat di puskesmas. Dan yang terakhir dari segi metode, yaitu kurangnya kerjasama dengan pihak yang terkait. Dampak core issue apabila tidak diselesaikan antara lain meningkatkan resiko pengeroposan gigi dan menurunkan kesehatan gusi, berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes gestasional dan preeklamsia. Menjadi faktor resiko seperti kelahiran bayi prematur dan bayi berat lahir rendah, dan berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut anak yang akan dilahirkan. Kemudian muncullah gagasan kreatif untuk menyelesaikan core issue, yaitu peningkatan peran tenaga medis mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil melalui inovasi Gisela, gigi sehat lahiran aman. Matriks rancangan aktualisasi dapat dilihat rinciannya seperti pada tampilan berikut ini. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu menambah sarana informasi kepada masyarakat melalui pemasangan standing banner, di mana tahapan kegiatannya terdiri dari
menentukan materi yang ingin ditampilkan, menyiapkan desain, lalu mencetak standing banner, di mana diperoleh hasil kegiatan berupa tersedianya materi yang sesuai untuk ditampilkan di standing banner, adanya desain standing banner, dan standing banner telah dicetak, terdapat bukti fisik. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu memenuhi visi organisasi dan misi organisasi. Poin 2. Penguatan nilai organisasi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak akan menguatkan tata nilai organisasi, yaitu sehat dan aman. Kegiatan yang kedua yaitu bekerja sama dengan ambulans sang panah untuk menyebarluaskan informasi, di mana tahapan kegiatannya terdiri dari menyiapkan materi yang akan disampaikan, menentukan jadwal penyampaian, dan menentukan siapa saja yang berperan dalam penyampaian informasi. Diperoleh hasil kegiatan yaitu tersedianya materi yang sesuai untuk disampaikan, diperoleh jadwal penyampaian, dan diperoleh daftar nama-nama yang berperan dalam penyampaian informasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu memenuhi visi organisasi dan misi organisasi. Poin 2. Penguatan nilai organisasi akan menguatkan tata nilai organisasi yaitu sehat dan aman. Kegiatan yang ketiga, melakukan sharing knowledge di ruang lingkup internal dengan sesama rekan kerja, dengan tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan kuesioner sebagai bahan evaluasi, menyiapkan undangan dan daftar hadir, lalu melakukan sharing knowledge. Diperoleh hasil kegiatan, yang pertama diperoleh kuesioner, yang kedua tersedianya undangan dan daftar hadir, dan yang ketiga terlaksananya sharing knowledge. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, memenuhi visi organisasi dan misi organisasi. Poin 4. Penguatan nilai organisasi akan menguatkan tata nilai organisasi yaitu sehat, unggul, dan yakin. Kegiatan 4 yaitu melakukan kerjasama dengan Poli KIA, di mana tahapan kegiatannya terdiri dari berkonsultasi dengan Poli KIA mengenai alur kegiatan, melakukan tahapan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Poli Gigi setelah selesai dari Poli KIA, lalu memberikan KIE atau komunikasi, edukasi, dan informasi pada ibu hamil yang datang ke posyandu mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut saat hamil. Diperoleh hasil kegiatan yaitu diperoleh izin dan alur kegiatan, didapatkan hasil pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil, dan terlaksananya KIE di posyandu dibuktikan dengan dokumentasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, memenuhi visi organisasi dan misi organisasi. Poin 3. Penguatan nilai organisasi akan menguatkan tata nilai organisasi yaitu sehat dan aman. Kegiatan 5 yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Terdiri dari melakukan analisis data, membuat laporan evaluasi kegiatan, dan membuat video testimoni. Diperoleh hasil kegiatan yaitu diperoleh analisis data, adanya laporan evaluasi kegiatan, dan adanya video testimoni yang diperoleh dari mentor dan pasien yang telah mengikuti penyuluhan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu memenuhi visi organisasi dan misi organisasi. Poin 1. Penguatan nilai organisasi akan menguatkan tata nilai organisasi yaitu sehat, unggul, aman, yakin, dan akuntabel. Jadwal kegiatan aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu menambah sarana informasi kepada masyarakat melalui pemasangan standing banner, direncanakan akan dilakukan tanggal 6 sampai dengan 17 September. Untuk kegiatan yang kedua yaitu bekerja sama dengan ambulans sang panah untuk menyebarluaskan informasi, direncanakan akan dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 24 September.
Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan sharing knowledge di ruang lingkup internal dengan sesama rekan kerja, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan 1 Oktober. Lalu melakukan kerjasama dengan Poli KIA, direncanakan akan dimulai dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 15 Oktober. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan, direncanakan akan dilakukan tanggal 17 sampai dengan 20 Oktober. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.